Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Rudolf Spielmann melawan Max Walter. Permainan ini terjadi pada 21 Mei 1928. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Spielmann sebagai putih dan Max Walter memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C6, lalu kuda C3 dan pion ke D5. Pertahanan karukan ya. Setelah kuda ke F3 dan dijawab sama dengan kuda ke F6, kali ini kuda diserang dengan pion ke E5. Kuda memilih langsung ke E4 menawarkan pertukaran, namun itu ditolak dengan menteri ke E2. Ya, tapi tetap saja kuda mau pertukaran. Jika kita perhatikan, kuda ini memainkan tempo 3 kali hanya untuk pertukaran kan? Memang terlihat buruk, tapi ternyata ini juga main line kawan-kawan. Tapi baiklah, setelah dimakan dengan pion D, Max Walter melanjutkan dengan pion ke B6. Mungkin untuk kembali persiapan penukaran gajah ya. Di sini jawaban Spielmann sangat bagus. Kuda ke D4 guys. Saya suka jawaban ini. Lihatlah, ancaman pertamanya adalah pion maju ke E6. Jadi dengan kata lain, hitam akan berpikir 2 kali untuk menggerakkan gajah. Nah, yang kedua, kuda ini menekan pion di C6 sekaligus membuka serangan buat menteri. Dan yang saya suka terakhir ini, dia membuat jebakan kawan-kawan. Mari kita lihat sama-sama karena Max Walter juga terjebak dengan pion maju ke C5. Nah, dengan gerakan ini artinya hitam merelakan diagonal pentingnya hanya untuk menyerang kuda. Dan saya bisa pastikan jika serangan itu sia-sia. Pada video-video sebelumnya, saya udah jelaskan serangan petir seperti ini kan? Lalu bagaimana cara mengaktifkan jebakan ini? Spielmann dengan pion terus maju ke E6. Ini cukup penting, jadi saya akan analisis terlebih dahulu ya. Jika pion memakan kuda, maka cukup menteri ke B5 dan skak. Ini mau ditutup dengan kuda ataupun gajah sama aja kawan-kawan. Karena pion akan tetap memakan F7 skak. Setelah paksa raja untuk makan, dia akan kena juga dengan menteri makan D5 skak benteng. Ya, setelah pion maju ke E6, baru menteri makan benteng. Nah, tapi jika hitam masih memakan pion di C3, maka menteri akan balik ke F3 untuk skak. Ya, setelah menteri menutup skak, putih bisa memakan pion dengan menteri. Karena jika terjadi pertukaran pun, putih udah unggul 1 pion dan jelas menang kualitas. Jadi strategi ini cukup penting ya. Semoga bisa menambah referensi untuk kedepannya. Dan kita kembali ke permainan. Nah, jadi di sini Max Walter memilih memakan pion di E6. Lanjutannya jelas menteri ke H5 skak. Jika pion menutup, masih menteri ke E5 menekan pion 2 kali dan menyerang benteng. Makanya di sini raja ke D7. Baru kuda manuver ke F3 dengan ancaman ke E5 skak dan ke F7 gabungan menteri dan benteng. Jika kuda mencegah ke C6, tentu akan dipaku dengan gajah ke B5. Jadi nggak ada yang bisa dilakuin hitam lagi dan dia memilih raja ke C7. Tetap saja kuda ke E5, lalu dijawab dengan gajah ke D7. Fungsi gajah ini agar nantinya bisa menjaga menteri di E8, memaku kuda pada menteri juga. Tapi masih saja Spielmann dengan kuda ke F7 menggarpu menteri dan benteng. Ya, udah saya katakan tadi, menteri ke E8 memakunya pada menteri. Nah, tapi sayangnya menteri ini masih bisa ke E5 untuk skak terlebih dahulu. Setelah raja ke B7, di sini bukan kuda memakan benteng guys, tapi gajah membantu ke F4 untuk ancaman skak mat. Ya, karena gajah di C1 ini bisa dibilang menjadi sniper yang sangat kuat. Untuk itu Max Walter memilih memajukan pion ke C4 menutup serangan gajah. Ya, masih sama lagi menteri ke C7 skak. Dan setelah paksa raja ke A6,
masih nggak mau benteng gratis, tapi kuda malah ke D8. Ya, lagi-lagi hitam tahu ancaman ini, tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain guys. Jika gajah ke C6, akan membuat menteri bisa ke C8 skak. Saya rasa kita pun juga akan bingung jika di posisi hitam, karena ancamannya ini terlalu kuat kawan-kawan. Atau mungkin satu-satunya jalan adalah menukar kuda dengan menteri. Tapi itu juga akan tetap dihajar setelahnya kan? Nah, di sini kuda ke C6 yang dipilih terlihat bagus karena menyerang kuda 3 kali, dan kuda ini juga bisa membantu perlindungan pada raja. Tapi sekali lagi, menteri ke B7 skak terlebih dahulu, dan ada 2 pilihan untuk raja. Sayangnya ke A5 nggak mungkin karena putih bisa memakan kuda skak sekaligus tempo untuk memojokkan raja. Jadi raja memilih ke B5. Serangan masih berlanjut dengan pion ke A4 skak. Kembali ada 2 pilihan. Saya ingin kalian juga lihat dulu kan kawan. Jika raja memilih ke A5, sudah saya katakan kuda makan kuda skak, raja nggak bisa gerak, jadi gajah harus makan kuda. Lalu pion ke B5 skak, gerakan paksa memakan dengan pasan. Dan ya, ini menteri ke A5 skakmat. Atau jika mengikuti style dari Rudolf Spielmann ini, mungkin dia akan makan pion terlebih dahulu. Ya, ini mengorbankan menteri. Tapi, lagi-lagi hitam tahu jika pion B4 akan skakmat, dan sayang dia juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi mau apapun jawabannya, pion akan tetap ke B4 dan skakmat. Gaya permainan yang sangat unik ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi mau nggak mau pilihan terakhir dimainkan, raja ke C5. Apa kalian tahu jawaban dari Spielmann kali ini? Menteri memakan kuda kan kawan. Dan ini udah selesai. Tapi Walter masih menghargai dengan memakan menteri, dan tentu berakhir dengan kuda makan pion di E6 skakmat. Memang sangat unik permainan dari Spielmann kali ini kawan-kawan. Bukan sangat brutal seperti Mikhail Tal, atau bukan dengan kalkulasi super seperti Bobby Fischer. Tapi dia bisa membuat posisi yang sebenarnya musuh tahu, namun musuh juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sangat ironis sekali kawan-kawan. Tapi ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.